Mula pertama bersama keluarga kami, saya menyapa kita semua. Selamat malam, shalom alehem. Puji Tuhan. Memang kesetiaan itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Lebih mudah untuk tidak setia, lebih mudah untuk berjalan sesuai dengan mood kita, lebih mudah untuk berbaring karena sudah lelah bekerja seharian. Bapak Ibu, saya tahu saudara yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, ya pasti lelah. Dan saya baru saja juga beraktivitas cukup lelah. Tetapi kita tahu bersama bahwa ada upah bagi kesetiaan kita. Amin. Ada buah dari kesetiaan kita. Ada buah bagi kesetiaan kami melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Ada juga buah dan upah bagi kesetiaan sidang jemaat Tuhan sebagai jemaat. Ada upah bagi kesetiaan seseorang yang bekerja, seorang yang bertani. Maka dia dikatakan firman Tuhan yang pertama menikmati hasil dari tanaman atau apapun yang dia kerjakan di tanahnya. Dan bahkan mungkin seringkali kesetiaan itu dianggap sesuatu yang tidak berharga. Seperti kita lihat bagaimana Nuh, dia setia terhadap firman Tuhan. Dia setia membangun bahtera yang telah diperintahkan Tuhan, pekerjaan yang sangat berat, bahtera yang sangat besar dia harus buat, dan itu dia harus buat di atas gunung. Pada saat dia mengerjakan itu, pasti banyak orang yang mencibir dia, menganggap dia bodoh, menganggap dia kurang kerjaan. Tetapi pada saatnya ketika air bah itu turun, maka disitulah kelihatan buah dan hasil dari pekerjaan Nuh. Sementara orang-orang di zamannya yang mengolok-olok kesetiaannya kepada Tuhan, yang mengolok ketaatannya kepada Tuhan, binasa dalam air bah itu. Karena dikatakan firman Tuhan, Tuhan sendiri yang mengunci pintu dari bahtera itu, sehingga tidak ada satupun yang boleh masuk. Karena kalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Dan pintu saat ini masih terbuka. Ini yang kita gunakan, ini yang kita manfaatkan. Dan juga dalam perjanjian baru kita belajar bahwa ada dua kategori, di mana satu orang atau satu kategori membangun rumahnya di atas batu, dan ada yang membangun rumahnya di atas pasir. Dalam keadaan yang biasa, kedua rumah itu tidak terlihat yang mana yang benar, yang mana tidak benar. Tapi ketika masalah muncul, badai muncul, banjir muncul, baru di sana kelihatan rumah yang dibangun di atas pasir itu dikatakan hebat kerusakannya. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu tetap bertahan teguh. Demikian orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi yakinlah Bapak Ibu bahwa kesetiaan kita, ketekunan kita, semua jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Saya mau yakinkan kita, semua jerih payah kita sekecil apapun yang kita lakukan dalam pelayanan ini tidak pernah akan sia-sia. Kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja mungkin belum mampu untuk membalaskan semua itu. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan tidak menutup mata. Tuhan akan membawa kita kepada berkat-berkat yang lebih. Dan saya perlu Bapak Ibu menyampaikan kepada saudara, saya juga mendapat berkat dari Tuhan pada bulan ini. Saya sebenarnya ingin menyembunyikan hal ini, menyembunyikan informasi ini.
Tetapi saya pikir-pikir, nanti kalau saya tiba-tiba di suatu tempat, saudara malah bertanya-tanya, ya, kapan terjadi? Jadi saya putuskan malam ini saya informasikan kepada saudara bahwa sekitar 2 minggu ini saya sudah mengikuti program doktoral untuk meningkatkan kapasitas saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan tempat ini, juga untuk pelayanan yang lain. Saya mendapatkan berkat dari Tuhan untuk mengikuti program doktoral, dan saya baru saja selesai kuliah tadi langsung ke sini. Nah, ini doakan Bapak Ibu, ini akan berlangsung 3 tahun. Maksud saya menyampaikan ini supaya Bapak Ibu nanti jangan tiba-tiba saya dokter nanti kapan kuliahnya begitu. Jadi Bapak Ibu, saya sudah kuliah untuk doktoral. Ini juga mimpi saya. Mungkin Desi ada waktu itu ya, waktu kita ada camp pemuda waktu di apa namanya itu, Mandarin Menhop ya, yang di belakang Hotel Goodway ya. Masih ingat nggak kita yang buat Yuyun ya? Kita buat itu, ada program-program apa yang menjadi cita-cita kita ke depan. Kami tuliskan itu. Itu sebelum saya menikah Bapak Ibu. Sebelum saya menikah saya buat itu, dan saya lihat satu persatu itu terpenuhi. Apa yang saya tuliskan itu, kerinduan saya di situ terpenuhi. Saya menikah, saya punya anak, dan ini yang kuliah ini juga saya tuliskan di situ. Dan Tuhan bawa ternyata. Dan Tuhan melihat kerinduan hati kita. Kalau secara diri saya tidak mampu. Tapi kerinduan kita di hadapan Tuhan kalau kita bawa kepada Tuhan. Karena kami waktu itu doakan itu, kami bawa semua kertas itu, kertas yang kami tulis itu, apa yang menjadi cita-cita kita bawa ke depan dan didoakan oleh hamba Tuhan. Pada saat itu ada namanya Pak Nathan Setiabudi yang melayani kami bawakan ke depan, kami doakan, dan satu persatu itu Tuhan genapi Bapak Ibu. Jadi untuk anak muda buat seperti itu ya, apa yang menjadi kerinduanmu. Mungkin kau pikir itu tidak mungkin ya, tidak mungkin lah, tidak sanggup. Tapi kalau kita sudah bawakan kepada Tuhan, Tuhan lihat itu, Tuhan catat itu. Jadi doakan Bapak Ibu bahwa ini telah berlangsung, sehingga pelayanan kita ke depan semakin hari semakin baik di mata Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk perkembangan pelayanan ini, dan juga ada titik-titik terang ke depan yang sedang kami kerjakan juga ya, supaya didoakan sehingga kita tetap expand ya. Ya, pada malam hari ini kita sudah akan mengakhiri pasal 13. Saya ambil atau saya buatkan tema fulfilling the law, atau pemenuhan hukum Taurat ya, pemenuhan hukum Taurat. Kita akan melihat nanti bagaimana korelasi antara hukum Taurat dengan kasih ya, hukum Taurat dengan kasih. Bacaan kita hari ini adalah Roma 13 ayat 8 sampai 14 ya. Kita mengakhiri pasal ini pada malam hari ini. Roma pasal 13 ayat 8 mulai sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ayat yang ke-8. Bapak Ibu bacakan berikutnya, demikian kita secara responsoria. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun, kecuali kasih kepada satu sama lain. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Silakan. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan membunuh, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan kamu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang selamat sudah diberikan bagi kita dari orang tua
Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mari kita dengan sopan seperti matahari, jangan dapat terpuruk dan kemampuan, jangan dapat terpuruk maksud, jangan dapat perselisihan dan pikiran. Ya, kita baca Bapak Ibu ayat yang ke-14 bersama-sama. 14, 1, 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Panjang di sana ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Karena memang ada perbedaan sedikit ya. Iya, ini yang akan coba kita renungkan pada malam ini. Ini berbicara kembali tentang kasih. Ya, pada pertemuan sebelumnya Tuhan mengajar kita bagaimana berhubungan atau relasi kita dengan pemerintah, ya. Dan sekarang kita diajar oleh Tuhan melalui surat ini mengenai kasih. Ya, kasih. Dari ayat 8 itu saya ambil ada 2 poin, yaitu mengasihi adalah utang. Mengasihi adalah utang. Ya. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-8 ini, pada bagian pertama dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Ini 2 bagian yang dikontraskan, ya. Berhutang dengan mengasihi. Ya, di sana ada kata tetapi, kata penghubung tetapi. Setiap kali ada kata tetapi dalam Alkitab, itu adalah kata penghubung yang mengontraskan. Sehingga 2 bagian ini kita lihat 2 kalimat yang saling bertolak belakang atau kontras. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, dikatakan. Ya. Kalau kita lihat sekilas, ini sepertinya tidak ada hubungannya. Apa hubungannya berhutang dengan mengasihi? Ya. Tetapi saya tadi bacakan dalam bahasa Indonesia yang saya gunakan, ya, Alkitab yang saya gunakan, terjemahan yang baru, ternyata ada hubungannya, Bapak Ibu. Di sana dikatakan begini, janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun, kecuali kasih kepada satu sama lain. Ini agak berbeda. Dia menggunakan kata penghubung kecuali, bukan tetapi. Artinya, berhutang itu dilarang, tetapi saling mengasihi itu dianjurkan. Gitu ya. Berhutang dilarang, tetapi saling mengasihi itu diperintahkan, dikehendaki oleh Tuhan. Dikehendaki oleh Tuhan. Janganlah kamu berutang kepada siapapun, kecuali kasih kepada satu sama lain. Artinya, kita berutang kasih kepada yang lain. Kita berutang kasih kepada orang lain. Kita berutang kasih kepada tetangga kita. Kita berutang kasih kepada keluarga kita. Kita berutang kasih kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada orang-orang lain di sekitar kita. Kita berutang kasih. Yang namanya utang itu harus dibayar. Jadi utang kasih ini harus kita tunaikan, Bapak Ibu. Harus kita bayarkan. Kita harus membayar kasih kita kepada orang lain. Karena Tuhan menghendaki dan Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Ya. Jadi maka saya sebut di sana, saya tulis di sana, mengasihi adalah utang, dan utang itu harus dibayar. Apa utang itu? Ya, utang untuk mengasihi orang lain. Bukan hutang uang, bukan hutang benda, tetapi ini adalah hutang kasih. Dan kalau kita merenungkan ini, ya, kita kembali pada prinsip bahwa semua yang Tuhan minta dari kita adalah apa yang ada pada kita. Tuhan
tidak pernah meminta dari kita apa yang kita tidak punya. Tuhan tidak pernah meminta dari kita kalau Tuhan sendiri tidak berikan kepada kita. Jadi kalau Tuhan meminta kita untuk mengasihi, berarti kita telah menerima kasih. Amin. Kita telah memiliki kasih itu. Kita telah mengalami kasih itu, yaitu kasih Tuhan. Selalu begitu Bapak Ibu. Konsep apapun itu selalu yang Tuhan minta itu adalah yang Tuhan telah berikan kepada kita, yang telah kita miliki. Tuhan tidak pernah meminta kita sesuatu yang tidak ada pada kita. Jadi Tuhan itu sangat adil, sangat fair ya. Tidak pernah menuntut dari kita apa yang kita tidak punya. Kalau Tuhan meminta kita mengasihi, berarti kita telah mendapatkan kasih. Kita telah menerima kasih itu. Sehingga tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa mengasihi. Amin Bapak Ibu. Tidak ada alasan. Oh, saya tidak punya kasih kok. Berarti belum beriman. Ya. Itu yang pertama, itu yang menjadi dasar kita. Bahwa kita telah menerima kasih Tuhan, kita telah menerima anugerah Tuhan. Itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Dan atas dasar itu, kita diminta dan diajar untuk mengasihi sesama. Kemudian yang kedua dari ayat ini, saya dapati adalah bahwa kasih adalah pemenuhan hukum Taurat. Ini juga yang saya ambil sebagai tema kita ya, fulfilling the law, memenuhi atau pemenuhan hukum Taurat ya. Jadi Bapak Ibu perlu kita pahami bersama, di dalam perjanjian baru sebenarnya kita tidak perlu lagi terlalu banyak menghafal hukum Taurat, yang kalau di dalam teologi kami pelajari itu 613 butir ya. Jadi ada 613 butir hukum Taurat. Ini jangan begini, harus begini, harus begono. Ya. Tidak perlu lagi sebenarnya menghafal butir-butir itu. Ya. Karena dengan mengasihi saja, maka kita secara otomatis sudah memenuhi hukum Taurat. Ya. Dengan mengasihi saja kita sudah memenuhi hukum Taurat. Kasih adalah pemenuhan hukum Taurat. Dengan mengasihi, kita sudah menggenapkan hukum Taurat. Mengapa dikatakan bahwa Yesus itu menggenapkan hukum Taurat? Karena Yesus itu adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Dia mengasihi manusia sedemikian rupa. Dan dia tunjukkan dengan memberikan nyawanya. Ya. Itu adalah bukti kasih yang final. Kalau ada seseorang sampai rela memberikan nyawanya ya untuk orang yang dia kasihi, berarti itu adalah bukti terakhir bahwa dia adalah benar-benar mengasihi. Dan tidak diragukan lagi, Yesus sudah melakukan itu. Itu mengapa dikatakan bahwa Yesus itu telah menggenapkan hukum Taurat. Karena Yesus mengasihi manusia, mengasihi orang berdosa, mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Dia menunjukkan, maka dia menggenapkan hukum Taurat. Kita pun sama, dengan mengasihi saja kita sudah menggenapkan hukum Taurat. Kita sudah melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat. Ya. Orang yang mengasihi orang lain berarti menaati semua hukum Taurat. Dengan mengasihi, kita telah melakukan seluruh syariat. Ya, ini semacam syariat sebenarnya ya. Kalau di teman kita, agama seberang, itu disebut syariah. Ya sama. Sebenarnya orang Yahudi juga mirip seperti itu. Ya, ini semua hukum-hukum ini syariah. Ya. Ini kontras sekali Bapak Ibu dengan perspektif dalam surat Yakobus. Coba kita lihat ya, Desi bantu baca. Yakobus pasal yang kedua. Ini kontras sekali. Makanya kita melihat berbeda sekali perangai Yesus dengan ahli-ahli Taurat. Mereka fokus
dengan Taurat, dengan hukum-hukum itu, dengan butir-butirnya, ya. Ahli-ahli Taurat itu atau orang Farisi, dan orang Farisi itu fokus dengan butir-butir hukum Taurat. Tetapi hasilnya lain. Hasilnya menjadi jahat. Mereka menjadi jahat, Bapak Ibu. Mereka sangat paham hukum Taurat. Mereka menafsirkan hukum Taurat sedemikian rupa sangat ketat, bahkan lebih ketat dari firman Tuhan itu sendiri. Tetapi gagal, saudara. Gagal. Kita melihat ini prinsip yang dipakai untuk hukum Taurat. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10, Desi. Demikian firman Tuhan. Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi tersandung dalam satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Iya, ini dia. Ini kontras sekali. Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum Taurat, tetapi ada satu bagian yang dia tidak turuti, maka dia bersalah kepada seluruhnya. Ya kan? Tadi saya katakan ada, ketika dihitung ada 613 butir itu, 613 hukum, ya, hukum Taurat. Jadi kalau 612 dilakukan, satu tidak dilakukan, maka dia bersalah untuk seluruhnya. Tetapi kalau saja seseorang melakukan satu hukum kasih, ya, dia melakukan semua. Satu hukum kasih saja dilakukan, dia melakukan seluruh hukum Taurat. Sementara kalau orang melakukan seluruh hukum Taurat tapi abai terhadap satu, dia gagal dalam segalanya. Ini ironis sekali, ya. Ini kita harus menangkap, ya, spirit ini. Jadi di dalam perjanjian baru atau di posisi kita pada saat ini, kita tidak lagi terlalu pusing memikirkan seperti cara bangsa Yahudi, ya, sehingga kita menjadi umat yang legalis. Yang legalis itu artinya penganut hukum, ya, penganut hukum A, B, C, D, E, F, G, penganut peraturan. Semua kan harus diatur, ya. Tetapi kalau kita hidup dalam kasih, dengan sendirinya kita telah menggenapkan hukum Taurat. Itu kan ada kasih kepada Allah. Ketika ahli Taurat dan orang Farisi bertanya kepada Yesus, mana hukum terutama? Yesus hanya menjawab kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya. Dan dikatakan Yesus bahwa kedua hukum itu sebenarnya satu. Sama. Karena kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tetapi kita membenci saudara kita, dikatakan firman Tuhan di tempat lain bahwa kita adalah pendusta. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak terlihat sementara saudara kita tidak kita kasihi? Ya. Maka dikatakan itu sama, sehakikat. Ya, jadi kalau kita melakukan satu hukum saja, yaitu hukum kasih ini, kita sudah melakukan hukum Taurat. Jadi ini yang kita harus dorong supaya kita mengerti kasih ini. Kalau di hati kita ada kasih, maka secara otomatis tindakan kita pun tindakan kasih. Amin, Bapak Ibu. Iya, tindakan kita pasti tindakan kasih. Tidak mungkin bertabrakan. Di hatinya ada kasih, maka tindakannya kasih. Kalau dia sudah mengasihi, kalau saya mengasihi pauta gaul misalkan, maka tidak mungkin saya melakukan sesuatu yang jahat. Bahkan tidak mungkin memikirkan yang jahat pun. Yang muncul itu adalah yang baik-baik, bagaimana membantu pauta gaul, bagaimana, ya, semua yang baik-baik. Bagaimana mendorong, bagaimana memperhatikan, bagaimana membangun. Itu kasih, Bapak Ibu. Itu kasih. Kalau di hati kita ada kasih kepada sesama, kepada istri, kepada suami, maka di pikiran kita semua adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Apa yang dapat saya lakukannya supaya dia tertolong? Apa yang bisa saya lakukan supaya dia bangkit? Apa yang bisa saya lakukan supaya dia semangat? Itu terus yang kita pikirkan. Kalau di hati kita adakah kasih? Jadi ini yang kita minta dari Tuhan, supaya kasih itu melimpah pada kita. Maka kita tidak lagi menghafal-hafal apa yang harus kita lakukannya, apa yang harus saya lakukannya. Minta saja kasih dari Tuhan memenuhi hati kita. Maka
manifestasi kasih itu adalah hal-hal yang baik, dan otomatis hukum Taurat akan terpenuhi. Kemudian ayat berikutnya 9, Bapak Ibu, saya berikan atau saya buatkan poin, mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah prinsip dasar kehidupan Kristen. Ya. Mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah prinsip dasar kehidupan kekristenan kita. Saling mengasihi adalah fondasi kehidupan kekristenan. Saya sampaikan beberapa waktu yang lampau, saya ingat ya, ketika gereja mula-mula menerapkan hal ini, mereka belum melakukan banyak hal. Mereka hanya hidup menjalankan saling mengasihi, menjalankan hukum kasih ini, Bapak Ibu, dalam komunitas itu. Karena pada saat itu gereja itu adalah sebuah entitas yang baru, sebuah komunitas yang baru yang terpisah dari Yahudi. Ketika orang lain melihat kehidupan kekristenan ini, ya, saling memperhatikan, saling membantu, saling mengunjungi, ya, orang-orang di luar sana melihat bahwa mereka itu luar biasa. Mereka, orang-orang di luar melihat dan mereka suka, ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Orang-orang yang di luar kekristenan pada saat itu suka kepada orang Kristen. Hanya melihat kehidupan orang Kristen saja mereka suka. Padahal orang Kristen ini atau gereja mula-mula ini belum melakukan sesuatu untuk keluar. Hanya menyaksikan kehidupan yang saling mengasihi di gereja, sebenarnya orang lain juga sudah bisa suka sama kita. Amin. Ya. Kalau benar-benar ini diterapkan, ya, dasar kehidupan kekristenan, ya, saling mengasihi ini diterapkan, maka kita belum berbuat banyak, orang sudah suka. Orang sudah tertarik. Ya, sudah tertarik. Ini adalah fondasi. Kalau kita melihat kisah para rasul itu luar biasa memang, ya. Karena harta satu orang menjadi harta semua orang, ya. Setiap orang tahu kebutuhan yang lain. Aduh, itu luar biasa memang. Itu luar biasa. Dan itulah gereja yang kita dambakan, Bapak Ibu. Amin. Kita akan menuju ke sana. Iya, itu gereja yang kita dambakan. Itu komunitas Gunung Hermon yang kita dambakan. Kalau gereja ini diberkati, semua juga jemaat harus diberkati. Amin, Bapak Ibu. Ya, harus memikirkan bagaimana komunitas kita ini, ya, mendapatkan berkat. Jangan ada yang kekurangan. Ya. Ini yang saya yakini sebagai pedoman dari firman Tuhan, yang diterapkan juga dalam firman Tuhan, diterapkan oleh gereja mula-mula. Dan saya selalu yakin, Bapak Ibu, setiap kali kita berbicara tentang satu hal, maka kita lihat apa yang Tuhan letakkan di dasarnya. Ya, kita bicara kemarin tentang nikah. Ya. Nikah yang sejati itu bagaimana? Bagaimana awal nikah itu? Itu yang kita cek kembali. Kalau kita bicara gereja, bagaimana awal gereja itu Tuhan ciptakan? Ya, itu yang kita gali, itu yang kita cek. Ya. Kalau itu sudah kita dapatkan apa yang menjadi prinsip-prinsip di sana dan kita terapkan, saya yakin itu gereja yang Tuhan kehendaki. Itu gereja yang Tuhan mau. Bukan hanya perkumpulan biasa yang memperkaya satu pihak, tetapi mengabaikan yang lain. Ya. Saya yakin sekali itu gereja yang Tuhan mau, dan itu menjadi mimpi kami. Saling mengasihi adalah fondasi kehidupan kekristenan. Dan kita semua orang Kristen itu identik dengan kasih, ya, dengan cinta. Sebenarnya tidak perlu banyak hukum. Karena kasih itu meliputi semua hukum yang ada. Jadi kasih itu meliputi semua hukum yang ada dalam perjanjian lama. Kasih itu selalu lebih tinggi dari semua hukum. Sebagai orang beriman, pada saat ini kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Kita bukan orang Farisi, kita bukan orang Yahudi, kita bukan ahli Taurat yang berada di bawah hukum Taurat. Ya, tetapi kita sekarang berada di bawah kasih karunia. Motif kita untuk mentaati Allah adalah kasih. Motif kita untuk menolong orang lain adalah kasih Kristus tadi yang saya sampaikan. Kasih Kristus yang telah kita terima di dalam hati kita. Ketika kita telah menerima kasih ini dan kasih itu ada di dalam kita, itu bergerak terus kasih itu.
bergelora terus kasih itu dalam hati kita, maka tindakan-tindakan dari kasih itu muncul. Karena perhatikan Bapak Ibu, tindakan kasih itu selalu untuk yang lain. Tindakan kasih itu selalu untuk kepentingan orang lain. Tindakan kasih itu selalu untuk memberi kepada orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ya. Kalau orang mengasihi, maka hukum-hukum Taurat itu akan terpenuhi dengan sendirinya. Kalau orang mengasihi, dia tidak akan berzina, karena berzina itu adalah mengambil yang bukan miliknya. Sementara kasih itu adalah memberi. Kalau orang mengasihi, dia tidak mungkin membunuh, karena membunuh adalah mengambil nyawa orang. Tetapi mengasihi itu adalah memberi kehidupan. Amin. Membunuh itu kan mengambil nyawa orang. Berzina itu kan mengambil istri orang yang bukan miliknya. Kasih itu selalu memberi. Kalau orang mengasihi, dia tidak mungkin mencuri, karena mencuri itu mengambil milik orang. Jadi ini indah sekali Bapak Ibu ya. Jadi benar, kalau kita mengasihi, maka hukum Taurat itu tergenapi dengan sendirinya. Orang yang mengasihi tidak mungkin berzina, mengambil istri orang. Orang yang mengasihi tidak mungkin membunuh, mengambil nyawa orang. Tidak mungkin. Tidak mungkin saya mengasihi istri saya, terus saya membunuh dia. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi saya menjaga dia. Saya memelihara dia. Saya memproteksi dari segala ancaman. Itu orang mengasihi. Kalau seorang kepala keluarga mengasihi keluarganya, istrinya dan anaknya, dia akan proteksi, dia akan menjaga, bukan mencabut nyawa. Kalau orang mengasihi, dia tidak akan mengingini, karena dikatakan jangan mengingini dalam firman Tuhan di hukum Taurat, jangan mengingini milik sesama. Ya. Mengingini TV, mengingini mobilnya. Ya, kalau kita mau beli TV kita sendiri boleh, amin ya. Tapi mengingini TV orang jangan. Beli aja TV sendiri. Mengingini berarti kan nanti akhirnya akan mengambil. Jadi sifat dari semua larangan ini adalah mengambil, tetapi sifat dari kasih itu adalah memberi. Ya. Dan saya tidak punya waktu untuk membahas semua, tetapi benar dikatakan firman Tuhan bahwa kasih itu adalah simpul, ya, adalah simpul dari Taurat. Kesimpulan dari Taurat. Ya sebenarnya kan di hampir semua narasi kan itu ya, menguraikan dan menyimpulkan. Ya. Semua hukum Taurat itu adalah uraian dari praktek-praktek kasih. Dan kasih adalah simpulan dari semua Taurat. Kalau kita sudah mendapatkan simpulnya, maka semua itu sudah termaktub. Sehingga di pikiran kita tidak lagi pusing harus begini, harus begini. Mengasihi saja, amin. Amin. Kasih saja, pasti terpenuhi semua ini. Ya, pasti terpenuhi. Kalau mengasihi tidak mungkin mencuri, kalau mengasihi tidak mungkin membunuh, kalau mengasihi tidak mungkin berzina, kalau mengasihi tidak mungkin menyembah berhala, kalau mengasihi tidak mungkin tidak hormat kepada orang tua, ya kan? Tidak mungkin. Ya. Kasih aja sebenarnya sudah menjadi simpul. Ya. Saya catat di sini. Ajaran Yesus di Perjanjian Baru itu menerobos sampai pada akarnya. Ajaran Yesus menerobos inti dari Taurat. Ajaran Yesus menembus motif. Dan motif tertinggi adalah kasih. Saya mendapatkan pelajaran yang sangat penting, ya. Saya akan ulang-ulang ini supaya nempel di jemaat. Ya. Orang bisa taat karena takut. Dia taat tapi motifnya takut. Kemudian orang bisa taat karena wajib. Ini lebih baik sedikit. Dia taat karena wajib. Taat kepada pimpinannya karena memang wajib.
Dia takut, dia ada hubungannya juga nanti takut dipecat. Tapi di sini dia sudah mengerti level kedua, wajib, harus. Tetapi ada yang ketiga, yang terbaik. Orang bisa taat karena kasih. Itu yang terbaik. Amin. Karena kalau kita taat karena kasih, itu tidak akan terpaksa. Tidak akan terpaksa, Bapak Ibu. Ketaatan kita juga harus periksa di mana motifnya. Ketaatan kita melayani Tuhan, motifnya apa? Ketaatan kita beribadah, motifnya apa? Ketaatan kita membayar atau mengembalikan milik Tuhan, motifnya apa? Harus sampai kepada kasih. Harus sampai kepada kasih. Kalau sudah kasih, itu tidak akan ada ketakutan. Dikatakan firman Tuhan, kasih itu melenyapkan ketakutan. Amin, Bapak Ibu. Iya. Kalau dengan kasih atau motifnya kasih, kita tidak ada paksaan. Kalau selama masih karena takut, itu bisa terpaksa. Karena wajib, harus, itu masih terpaksa. Tapi kalau namanya kasih, itu meluap. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Nah, ini yang Tuhan mau. Jadi Tuhan sampai pada motif itu Tuhan periksa. Orang Taurat bisa, orang Farisi bisa taat, tetapi motifnya karena kewajiban. Ahli Taurat taat, tapi motifnya kewajiban. Tetapi umat perjanjian baru, umat Kristen, ini yang membedakan. Taat karena kasih. Taat karena kasih. Bahkan perjanjian baru juga mengajarkan kebenaran saja, ya. Ini benar, ini sudah baik, sudah sangat baik, yang paling baik. Tapi benar saja itu harus dimotivasi oleh kasih. Kebenaran itu harus di dalam kasih, bukan hanya benar. Karena kalau hanya benar itu bisa menjadi galak. Kalau hanya benar itu bisa menjadi arogan. Kebenaran di luar kasih itu bisa menjadi wah, jahat. Kebenaran, saya menegakkan kebenaran, tapi dia menjadi jahat karena hatinya tidak mengasihi. Ya, memang dia benar, tetapi kebenaran di luar kasih. Nah, di sini kita lihat bagaimana Yesus itu luar biasa, ya, luar biasa menerapkan hal ini. Kebenaran di dalam kasih. Contoh yang paling umum yang saudara juga ketahui, bagaimana seorang perempuan yang berzina. Perhatikan ya cara ahli Taurat dan dengan cara Yesus untuk menyikapi permasalahan itu. Ketika orang Farisi dan ahli Taurat melihat perempuan berzina dan mereka katakan ini tertangkap basah berzina dan kemudian dibawa kepada Yesus. Apa yang dilakukan oleh ahli Taurat? Bagaimana mereka menyikapi permasalahan itu? Bagi ahli Taurat dan orang Farisi ini harus dihukum karena melanggar. Dia berzina. Ya, dia berzina. Ini harus kebenaran harus ditegakkan, ini harus dihukum. Perempuan berzina harus dihukum. Ini kebenaran. Tetapi bagaimana Yesus menyelesaikan masalah itu? Oke, itu memang benar bahwa perempuan berzina harus dihukum. Tetapi Yesus bertanya, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Dia yang lebih dahulu menghukum. Dalam hal ini hukumannya itu melempari dia dengan batu. Siapa yang tidak berdosa di antara kalian? Dia yang lebih dahulu melemparkan batu kepada perempuan ini. Ya, kita tahu ceritanya. Mereka mundur teratur dari orang yang tertua. Ya, pulang, ya, meninggalkan perempuan itu. Dari yang tertua dikatakan. Mengapa dari yang tertua? Karena dia yang paling banyak dosa. Dia lebih banyak hidup, dia tahu dia banyak dosa. Karena dia berhadapan langsung dengan kebenaran ini, dengan Yesus ini. Ya. Yesus tidak katakan jangan hukum. Yesus tetap menegakkan kebenaran itu. Ya, silakan hukum. Tetapi yang menghukum pertama adalah orang yang tidak berdosa.
Dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita ini. Mundur semua satu persatu, dari yang tertua, dari yang paling banyak berdosa. Mengapa orang tua lebih banyak dosanya? Ya, karena lebih banyak dia punya waktu untuk melakukan dosa, tetapi tidak ketahuan. Benar ya? Jadi tidak kedapatan berdosa, ya, tidak tertangkap berdosa bukan berarti tidak berdosa. Amin ya. Karena memang perempuan tertangkap basah, ya, dan kelihatan mereka bawa, tetapi bukan berarti mereka tidak berdosa. Buktinya tidak ada satu orang pun yang berani. Sampai yang terakhir antara Yesus sendiri dengan perempuan ini. Di manakah mereka? Tidak adakah yang melempari engkau dengan batu? Tidak ada, Tuhan, kata dia. Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, tapi jangan buat lagi. Ini caranya, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Kebenaran ditegakkan, tetapi dengan kasih. Dan orangnya pergi dan bertobat. Amin. Wah, ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini seringkali masih gagal kita di sini. Kalau ada orang berdosa, kita selalu dengan kebenaran itu, ya kan? Tetapi kasihnya tidak nampak. Oh jangan, harus begunu. Tapi kasihnya tidak nampak. Tidak ada merangkul, tidak ada. Ini kan perempuan ini sudah sangat malu. Ya. Yesus bukan permisif, Yesus bukan tidak tegas. Yesus menegakkan kebenaran. Ya, diserahkan kepada orang-orang yang menghukum dia, tetapi tidak ada. Dan Yesus katakan, saya pun tidak menghukum kamu. Tapi Yesus katakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Selesai. Ini kebenaran di dalam kasih, Bapak Ibu, yang harus kita belajar sungguh-sungguh. Ketika menghadapi sebuah masalah, kita menegakkan kebenaran dalam kasih. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Karena kalau perempuan itu tadi dibunuh, katakanlah dia dibunuh dan mati, terus apa? Katakanlah seseorang berdosa, kemudian kita hukum dia, kemudian hilang jiwanya, terus apa? Nah, orang tidak sampai ke sana. Pokoknya kita harus tegas, tegakkan kebenaran. Ya kan? Tapi bagaimana selanjutnya? Kalau orang berdosa ini akhirnya jauh dari Tuhan, lari dari Tuhan, hanya dia binasa, jiwanya binasa. Apa tanggung jawab kita? Ini belum nyampe ke sana. Makanya kita harus belajar, Bapak Ibu, bagaimana menegakkan kebenaran tetapi dalam kasih. Amin, Bapak Ibu. Amin. Itu butuh hikmat, itu tidak main-main. Kita hanya seringkali separuh saja, ya, separuh saja. Kita tidak pikirkan sisi yang lain. Ya. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Inilah prinsip kekristenan. Berikutnya, waktu saya. Cepat-cepat ya. Ayat 10. Kasih adalah esensi hukum Taurat. Kasih adalah substansi atau inti hukum Taurat. Kasih adalah sifat Allah dan hukum Taurat adalah ungkapan dari sifat itu. Jadi semua titah, dasar titah, 10 titah itu, 10 hukum itu, dan semua turunannya dalam perjanjian lama, intinya adalah kasih. Intinya adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya. Ini esensi dari hukum Taurat. Karena beberapa gereja pada saat ini ada yang mau kembali ke perjanjian lama. Tapi kita belajar apa sih perjanjian lama itu, apa sih hukum Taurat itu. Ya intinya kasih. Intinya kasih. Ya. Ketika kita sudah memiliki intinya, kita akan benar menerapkan hukum Taurat. Tetapi jangan salah, bukan berarti hukum Taurat itu tidak perlu lagi. Justru di perjanjian baru kita lebih ketat lagi. Ya. Yesus katakan kepada orang Farisi, ya, firman Tuhan kepada nenek moyang katakan, orang yang membunuh harus dihukum. Tetapi saya katakan kepadamu, orang yang membenci saudaranya, ya, orang yang marah
itu sudah mendapat hukuman. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi Yesus. Di perjanjian lama harus membunuh, tetapi Yesus katakan marah saja dan membenci saja sudah dihukum. Artinya belum melakukan tindakan, tetapi masih dalam hati, ya itu sudah dihukum. Motifnya saja sudah dihukum. Karena tidak mungkin orang membunuh tanpa marah. Oh, saya bunuh dia, saya bunuh Pak Utagaul karena saya senang. Nggak ada kan? Pasti marah dulu, pasti benci dulu. Oh, dendam kesumat, menyala-nyala matanya. Dia ada sebuah dendam. Dia benci sekali, membara hatinya. Waduh, benci sekali. Baru bunuh. Jadi di dalam motif saja sudah dihentikan oleh Yesus. Maka jangan marah, jangan benci. Karena tidak mungkin ada seseorang membunuh tanpa marah, tanpa benci. Ya. Jadi ajaran Yesus itu lebih tinggi, masuk pada intinya. Ini Yesus, ini perjanjian baru. Ayat berikutnya 11. Kasih adalah tindakan dan komitmen dari orang yang diselamatkan. Ini ya Bapak Ibu ya. Kasih adalah tindakan dan komitmen bagi kita yang telah diselamatkan. Pada umumnya orang mengatakan atau orang berpikir bahwa kasih itu adalah perasaan, ya, feeling. Tetapi kalau kita belajar sungguh-sungguh, di dalam Alkitab banyak kita temui bahwa kasih itu merupakan sebuah keputusan, Bapak Ibu. Kasih itu bukan rasa, ya, bukan perasaan. Jadi kasih Allah itu bukan perasaan Allah, tetapi sebuah keputusan dari Allah, sebuah tindakan dari Allah, sebuah komitmen dari Allah. Ya. Bukan soal perasaan dia, tapi itu adalah keputusan kehendaknya. Itu adalah tindakan. Ya. Itu adalah karakter. Itu adalah karakter Allah. Kasih itu adalah karakternya. Ya. Makanya di dalam Alkitab ada banyak kasih itu adalah kata kerja, bukan kata benda. Kata kerja, mengasihi, itu berarti tindakan yang harus dilakukan. Itu sebuah komitmen yang harus dijaga dan dipertahankan. Karena dalam banyak kasus yang mempertahankan itu, yang mempertahankan sebuah relasi itu bukan lagi rasa. Apalagi dalam pernikahan, Bapak Ibu, adik-adik saya juga ya, bukan lagi rasa, tetapi komitmen itu yang mempertahankan sebuah nikah. Karena rasa itu fluktuatif, ya. Rasa gelora, ya kan, jatuh cinta anak muda itu akan berakhir. Tetapi yang mempertahankan sebuah pernikahan itu tetap berlangsung sampai pada akhirnya adalah keputusan dan komitmen. Dan ini juga sifatnya Allah. Mengapa Allah itu tetap mengasihi? Karena memang karakter dia adalah kasih. Allah adalah kasih. Itu adalah keputusan dari Allah untuk tetap mengasihi kita, untuk tetap setia. Sudah menjadi karakter dia. Ya. Jadi kita harus masuk pada kasih yang merupakan tindakan, bukan lagi perasaan. Oh, saya tidak lagi merasakan kasih. Saya tidak lagi merasa mencintai istri saya. Tidak di situ lagi, Bapak Ibu. Tapi sebuah tindakan, sebuah komitmen. Dan kasih yang dimiliki oleh Allah adalah unconditional love, ya. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak meminta-minta balasan, kasih yang tidak menuntut-nuntut orang untuk berbalik. Ya, dia sudah mengasihi dan dia melimpahkan terus kasih itu kepada manusia. Sementara manusia masih jauh, tetapi Tuhan limpahi terus dengan kasih. Ini yang kita belajar, Bapak Ibu, supaya kasih kita juga kasih yang tanpa syarat, karena kita meneladani kasih Allah. Kasih itu adalah komitmen yang selalu Tuhan miliki bagi kita. Jadi Allah itu selalu berkomitmen mengasihi kita. Maka ini juga yang Tuhan harapkan. Yang terakhir, Bapak Ibu, ya, saya gabungkan di sini 12 sampai 14, ya, 12 sampai 14. Saya buat catatan saya, tanggalkan kegelapan, kenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ini dua hal di sini, ya. 2 poin di sini.
Pertama, tanggalkan kegelapan. Ya, memang zaman ini semakin gelap, dunia semakin gelap, manusia yang hidup semakin gelap. Ya. Bagaimana kita tahu? Ya, ayat-ayat itu nanti kita baca ulang. Bisa katakan di sana, tidak sopan. Ya, manusia sekarang tidak sopan. Hidup dalam pesta pora, foya-foya, hidup dalam kemabukan, hidup dalam percabulan, menuruti hawa nafsu sendiri, senang berselisih, cari gara-gara. Itu manusia sekarang. Iri hati, merawat tubuhnya, tetapi untuk memuaskan hawa nafsunya. Memelihara tubuhnya, tetapi untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah, ini yang Tuhan suruh ditanggalkan. Ini semua adalah ciri-ciri atau cara hidup orang yang hidup dalam kegelapan tadi. Ini yang harus ditanggalkan. Tetapi bagi manusia yang sekarang ini sudah seperti pakaian, dipakai terus. Mereka hidup dalam kegelapan seperti ini. Ini seperti pakaian yang ada pada tubuh mereka. Tapi dikatakan firman Tuhan, setelah kegelapan itu ditanggalkan, kenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ya. Paulus menasihatkan orang percaya untuk mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Mengenakan Kristus berarti melekat pada Kristus. Ya. Melekat kepada Kristus seperti ranting-ranting itu melekat pada pokok anggur. Dan mengenakan Kristus itu mencakup semuanya. Ya. Dan sebaliknya, ketika mengenakan Kristus, maka akan tampak dalam kehidupan, ya, orang yang hidup mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, maka hidupnya akan sopan. Dia tidak hidup dalam pesta pora, dia tidak hidup dalam kegelapan, dalam kemabukan, tidak hidup dalam percabulan, tidak hidup dalam hawa nafsu. Dia menghindari perselisihan, menghindari konflik. Dia tidak suka cari gara-gara. Dia tidak suka iri hati. Dan tidak merawat tubuhnya untuk keinginannya. Dia merawat tubuhnya, tetapi tubuhnya itu digunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tetapi manusia sekarang ini hidup dalam kegelapan, merawat tubuhnya, sehat segala macam, tetapi untuk memuaskan nafsunya. Tetapi orang yang hidup dalam terang, yang mengenakan Kristus, merawat tubuhnya ini, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Kita harus sehat Bapak Ibu, harus panjang umur supaya kita melayani Tuhan dengan baik. Amin. Kita merawat tubuh kita, tetapi untuk melayani Tuhan dengan baik, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tetapi orang dunia mau sehat, tetapi untuk memuaskan keinginannya, mencari kesenangannya sendiri. Tetapi kita mencari kesenangan Tuhan. Saya tutup di sini Bapak Ibu, supaya kita masuk pada penyembahan. Kita baca bersama satu kalimat lagi mengakhiri perjumpaan kita. 1, 2, 3. Jika kita mengasihi, maka kita telah memenuhi seluruh hukum Taurat. Sekali lagi, jangan lagi menghafal-hafal itu, tetapi mintalah kasih itu. Kita mengasihi saja, maka seluruh hukum Taurat itu telah kita genapi dan kita penuhi. Ini firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang indah pada saat ini. Kami belajar lagi tentang kasih. Bahwa kasih itu bukan